Semua Om Badut udah siap? Siap. Om Badut setiap kali turun harus bilang kepada punya pemilik, harus diberi peraturan. Peraturannya satu, jangan main di lampu merah, dan terus stop di warung-warung, stop di tempat orang makan. Sifat badut bukan ngamen, tapi kita untuk menghibur masyarakat Kota Baru dan memberi seikhlasnya. Kita sukarela. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Ini ada sedikit mau ditanya, Pak, terkait dengan masalah usaha badut nih. Sejak kapan, Pak, badut dikerjakan? Sejak tahun 2020 bulan 9 Sampai sekarang, Pak, sampai ya? sekarang. Ada berapa pekerja, Pak, di sini, Pak? Ada sekitar 10 orang pekerja badut. Lalu bagaimana tuh, Pak, caranya itu, Pak? Caranya ya, Cara bekerjanya atau bagi hasil atau bagaimana? oh dia bagi hasil, bagi dua. Misalkan dapat 50, 25.000. Kalau misalkan dapat 20.000, kalau dapat dikit untuk yang kerja, tidak dapat untuk yang punya enggak. Itu yang aktif setiap hari ya, Pak? Ada yang aktif, ada yang enggak. Jadi penghasilan dalam satu bulannya itu berapa, Pak? Dalam satu bulan penghasilannya kurang lebih 2 juta. Kurang lebih 2 juta, Pak, ya. Jadi baju yang digunakan ini ada berapa pasang, Pak? Kostumnya badut ini? Kostumnya badut ini ada yang digunakan untuk main. Ya, untuk main keliling ya. Keliling, kalau keliling ada bisa 4. Ada 4. Nah, kalau disiring bisa, kalau hari lain, hari biasa bisa 2. Kalau malam minggu orang 5. Kan sudah ada izinnya dari dinas pariwisata. Ya, Pak, ya? Semoga yang memberi sebagai om badut ini, yang memberi, anggap dia bersedekah, dan semoga dia dilancarkan rezeki, disehatkan badan, sehat walafiat, dipanjangkan umur, keselamatan dunia dan akhirat. Ya, sering yang dia melapor atau keluh kesahnya seperti apa? Ada Ya, nggak? kalau lapor keluh kesahnya, pengen dia kepanasan, kesian. Jadi Pak, sebelum dia berangkat kerja itu di briefing seperti apa, Pak? Dia harus di briefing, dia turun, kan dia ada orang 4 turun, stop dulu, harus lapor mau main di mana. Oh, lokasi titik-titiknya. Ya, lokasi titiknya di mana. Jadi kan kalau ada terjadi apa-apa, kita harus langsung datangin. Sebelum turun itu harus di briefing dulu. Nah, Om Badut sudah siap? Siap, dia bilang. Om Badut jalannya kar boleh di lampu merah, tempat-tempat orang makan, nunggu-nunggu di warung-warung. Kalau Om Badut anunya, dia cuman untuk menghibur masyarakat Kota Baru. Itu tujuannya, Pak, ya? Tujuannya badut ini kita akan menghibur, kita cuman jual baju aja, kita buku foto. Seumpama nih, Pak, ada orang yang memerlukan jasa badut, Pak, di acara resepsi itu. Jadi sukarela aja, Pak, yang maksudnya tuh nggak ada anggaran yang ditargetkan atau gimana? Nah, kalau masalah kayak ulang tahun, kayak acara resepsi itu kan itu ada anggarannya. Kalau orang mau manggil aja biasa kan, kalau kita lewat tuh nggak ada anggarannya. Kalau itu anggarannya. Itu berapa, Pak, kisarannya, Pak? Kisarannya kalau itu per jam. Oh, per jam berapa, Pak? Per jam tuh bisa kena 50.000. Gitu ya. Kena 50.000 per jam, 2 jam, berapa 50, 3 jam 150. Tapi kalau bisa dia memberi melebihi, ya kan, ada lebih 50, lebih bagi 2. Kan 1 jam aja udah panas dalamnya itu. Iya. Panas aja pengap.
Jadi untuk terpisah untuk kenapa Pak jadi ada kepikiran untuk usaha badut ini Pak? Karena kan ngeliat nggak ada di Kota Baru ini, nggak ada itu hiburan seperti badut itu kan. Saya iri juga ngeliat kota-kota orang lain, kota di Batu Licin, di Banjar ada badut, saya iri. Itu nah, masa kota kita nggak ada badut? Masa kita ada diadakan juga gitu loh, supaya orang rame, kita meramai masyarakat kita sendiri. Ada nggak di lapangan itu kendala-kendala yang dialami oleh para badut? Nah, kalau laporan ada juga, bisa ditunjuk di kepala, diejekin, kayak ditunjuk pokoknya diejekin bang, terus Diolok-olok ya Pak ya? diolok-olok. Oh. Nah, Tapi mereka nggak marah ya? enggak, sudah dibilangin, sudah itu ada aturannya di rumah. Jangan sampai kita ganggu orang, apalagi cewek-cewek, harusnya kita lemah lembut. Apalagi terhadap anak-anak Terhadap ya? anak-anak kita harus lemah. Nah, penting kita harus membahagiakan anak-anak, gembira dia, supaya gembira dan tidak takut. Dengan siapa ini saya berbicara Pak? Dengan atas nama Alfi, Sebagai apa sampean? sebagai pemilik dan pengatur semua badut di sini. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Ya, permisi Bu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Dewi. Ibu Dewi ya, pemilik kostum badut ya Bu ya. Nggih. Ada berapa kostum Bu yang ada di sini Bu? Kira-kira 20 kostum. Ada 20 kostum. Apa aja itu kostumnya, nama kostum badutnya Bu? Marsa, beruang Marsa, Frozen, Hello Kitty, Mickey, LOL, kuda poni, banyak pokoknya. Nah, di antara kostum ini kan ada 20 nih, 20 kostum. Itu pemain harus bisa menguasai karakter yang kostum mereka pakai. Misalkan seperti Marsha itu harus kocak, itu harus lincah. Seperti Mickey harus lincah juga. Seperti Batman harus tegak gitu. Kalau seperti Hello Kitty harus imut, harus lembut. Nah, kalau seperti Tom and Jerry harus lincah. Awalnya itu menukari ampun bubuhan Batu Licin yang bekas aja. Harganya berapa itu kostumnya? Harganya dulu itu ada yang 2,5 juta, ada yang 2,4 juta, sekitaran gitu yang bekasnya. Sekarang beli yang baru ada nggak? Ada nih, tapi belum datang. Jadi total keseluruhannya untuk kostum ini biayanya berapa Bu? Biayanya hitung 2,5 juta aja, 20 berapa tuh? 20 kostum. Lumayan banyak lah, lumayan banyak. Jadi penghasilannya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, untuk beli kostum lagi rencananya? Nggih, kalau ada yang sudah lama tuh disimpan. Karena kalau sudah kebiasaan dipakai kurang menarik lagi, pas harus ada yang baru lagi. Kenapa nggak dijual Bu? Jangan dijual, nanti jadi Jangan, pesaing. Jadi pesaing. Takut juga Bu ya, jadi ada pesaing. Padahal nggak apa-apa Bu. Nah, kalau yang kan yang penting usahanya jalan ya kan. Nggih. Nah, Semoga usaha yang kami jalan ini lancar terus, jangan sampai redup. Pokoknya sukses lah sampai kedepannya terus. amin. Makasih Bu ya. Nggih. Ya, dengan siapa ini? Rizky. Hah? Rizky. Ahmad Rizky lah. Sudah berapa lama bekerja sebagai profesi badut? Baru lebih 2 mingguan lah. Lebih 2 minggu. Penghasilannya dalam sehari berapa dapat? Kalau per hari bisa 50, 60. Itu masih dibagi atau milik sendiri sudah? Masih dibagi. Dibagi. Jadi bersihnya menerima dalam satu hari berapa? Itu bagi 2 hasilnya. Oh, bagi 2 hasilnya lah. Karena menggunakan baju ini. Ada berapa orang bekerja untuk sebagai badut keliling ini?
8. 8 orang. Semuanya orang yang di sana ya, di Rampa ya. Nggih. Biasanya putar-putar daerah-daerahnya kemana aja dibagi? Keliling Keliling. daerahnya seperti Semayap, Rampa, Di mana lagi? Hilir, Hilir ada juga lah. Kalau ke tempat-tempat wisata ada nggak? ada. Oh, ke tempat wisata. Di Siring Laut atau di Gedambaan masih ada? Masih ada. Masih ada. Itu sama tim dengan anggota ini juga? Nggih. Pengelolanya siapa namanya? Polanya Aan. Aan lah. Oh, berarti ini kalau kita apa namanya, jadi badut seharinya itu kalau dapat hasil 50 dibagi 2 ya. Iya. Jalan kaki. Jalan kaki. Apa suka dukanya nih? Suka dukanya. Suka dukanya, sukanya seperti apa profesi ini, dukanya seperti apa? Dukanya itu kah apakah misalnya nggak dapat hasil, uyuh atau capek kan? Sukanya tuh menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak lah, bisa menghibur anak-anak. Dukanya Uyuh. uyuh. Capek. Nah, harapannya nih ke depan nih, kalau selain daripada profesi badut, apa harapannya nih? Cita-citanya maksudnya? Cita-citanya jadi polisi. Jadi polisi. Tapi ini putus sekolah atau lanjut nih nanti? Belum tahu. Belum tahu lagi lah. Oke, terima kasih lah.